Hai teman-teman, sekarang kita berada di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kedungring. Kita di sini dalam rangka persiapan B5. Yuk ikuti kita. Tembakau juga ada, jagung dan banyak sekali. Saya tambahin terutama kedumbreng ini, yang terutama Bu, ya Bapak, ini potensi di tanaman pangan, terutama padi, kedelai dan jagung. Untuk yang lain-lain ya bisa juga, cuma kedumbreng potensi untuk 3 ini, yang mana? Berarti Mbak? Ada lagi? Berikutnya, untuk tanaman kedelai itu banyak dikembangkan di wilayah Kedungring bagian mana? Untuk di wilayah Kedungring sebenarnya untuk kedelai itu potensi semua. Dari berbagai desa itu potensi, asal di situ ada saluran drainase untuk pengairan. Bisa semua. Nah di sini bahkan kemarin untuk RK2 kemarin luasan di wilayah Kedungring itu lebih dari 1.000 hektar. Bisa potensi semua dari berbagai petani sini sudah mencoba semua. Ada yang di Sukomalu, Linggu, Lebur, Gunung Rejo kemarin semua sudah. Kira-kira berapa saya tambahin Mbak? Cuma di Kedungring memangnya potensi padi, jagung dan kedelai ya. Cuma yang lebih luas kalau musim jenengan kan tadi di musim MK bilang kan nggak tahu MK apa nggak ngerti ya cuma musim tanam ya, musim tanam pertama itu padi itu seluruh wilayah Kedungring ditanami padi semua 4.000 lebih. Nah 4.000 lebih. Terus kedua musim kemarau 1 namanya ya, jenenge wong Jawa ngarani walian. Itu juga padi. Seluruh kecamatan Kedungring ini menanam padi semua. Nah, untuk yang musim kemarau kedua itu baru kita ada polo hijau namanya, bisa ditanami jagung, kedelai dan lain-lain. Ya, ngerti Mbak? Jadi setahun ada 3 musim. Musim tanamnya padi, polo hijau. Yang kedelai ini musim kemarau kedua, ketiga tadi, ya. Makanya mengapa kok hanya mungkin 1.000 hektar lebih tadi? Soalnya dibagi, ada yang tanam lain-lain. Ya polo hijau kan tidak kedelai saja, jagung bisa, ya, kacang hijau, kacang tanah bisa. Makanya dari 4.000 di seluruh kecamatan Kedungring yang kedelai 1.000 lebih tadi, jadi dibagi, ya. Ngerti Mbak masih? Kalau kira-kira berapa jumlah luas tanah yang ditanami kedelai tadi? 1.000 lebih, 1.000 hektar lebih sekecamatan Kedungring. Ya Bu, potensi kedelai di kecamatan Kedungring itu malah saya kabupaten Lamongan banyak. Soalnya mungkin kita potensi transisi akan kita. Terima kasih Bu sudah dari saya. Iya, temannya.
hasil panen kedelai di wilayah tersebut? Rata-rata per hektarnya, per 100 meternya, per 100 itu 17 kilogram. Per 100 meter persisinya. Kalau 1 hektarnya, yes. 1 hektar kan 10.000, cuma 100-nya. Berikutnya, bisakah Ibu menceritakan proses budidaya tanaman kedelai mulai dari pembibitan sampai proses panen? Ya. Mulai dari pembibitan dulu. Untuk pertama kali pasti kita menyiapkan lahan. Lahannya kita olah dulu, kita buat petaan atau bedengan. Itu bisa pakai ukuran panjang 1,2, lebar 1,2 atau 1,3. Panjangnya menyesuaikan dengan posisi lahan, gitu ya. Setelah pembuatan bedengan, nanti kemudian bedengan itu kita cangkul, terus kemudian bisa dicampur dengan menggunakan pupuk kandang. Kemudian setelah itu kalau sudah tercampur, terus kita melakukan penanaman dengan cara dibuka atau dibijik ya. Itu dengan menggunakan jarak tanam 20 kali 20 cm. Untuk budidaya sistem tanah kadar hujan bisa dibuat agak maksudnya ketinggian bedengan itu sekitar 10 cm. Sedangkan sistem pengairan yang tanahnya tanah pengairan itu agak lebih tinggi karena nanti untuk saluran air agar airnya bisa mengalir kurang lebih di bedengannya 30 cm. Itu untuk tadi cara penanaman kedelai. Kalau persiapan benih itu kita di sini di wilayah Dumbreng banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah, kami juga mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kalau kita persiapan benih sendiri, kita harus memilih benih yang bersertifikat berkualitas. Terus kita pilih ukuran benihnya itu yang seragam. Terus ini bersih ya, kemudian tadi sudah sebetulnya pertama tadi pemilihan benih ya, kemudian cara tanam sudah ya. Sekarang pemeliharaan. Kalau pemeliharaan tanaman kedelai itu mudah sekali perawatannya. Setelah tanam, untuk tanaman kedelai itu tidak perlu menggunakan pupuk urea atau fungicida. Beda dengan tanaman padi. Kalau pupuk kedelai itu hanya menggunakan pupuk cair karena di kedelai itu sudah mengandung unsur N. Jadi pemupukannya pun sangat ringan. Menggunakan pupuk urea bisa, menggunakan pupuk SP juga bisa, menggunakan pupuk, tapi prosentasenya sangat kecil, tidak sebanyak padi atau jagung. Untuk pemupukan pertama umur 2 minggu setelah tanam, kemudian yang kedua umur 4 minggu setelah tanam. Kemudian itu untuk cara pemeliharaan. Untuk penyiraman
atau pengairan. Kalau memang terlalu atau sudah banyak curah hujan, sudah ada air hujan, tidak perlu melakukan penyiraman. Sama juga dengan penyirangan. Kalau memang banyak bunganya atau banyak rumputnya, kita lakukan penyirangan. Kalau tidak, ya tidak harus. Kita untuk pemeliharaannya, cara tanam dengan masa sampai masa panen. Mulai tanam sampai panen Kalau ini untuk panennya biasanya antara umur 72 sampai 9 bulan. Itu tergantung varietas. Biasanya untuk di daerah Kedungring itu dominan untuk varietas milis biasanya ya. Soalnya di sini lebih potensi dan mungkin petani juga sudah merasakan hasilnya. Milis biasanya yang di sini. Terus untuk tanda-tanda panen biasanya buah kedelai itu menguning, daunnya rontok. Terus untuk buahnya biasanya juga kuning kecoklatan. Di situ kan sudah ada untuk umur panen sekitar antara 72 hari sampai 90 hari. Saya tambahin Mbak ya. Tadi kan itu ibunya menerangkan karena pakai gulutan tadi ya. Iya. Nah, untuk kedongkrak ini ada dua alternatif. Biasanya sistem sebar. Nggak usah pakai gulutan. Ya, langsung setelah panen besoknya sudah siap langsung dibiar dulu. Ya, itu mungkin lebih efektif juga tanpa pengolahan tanah dan dari apa ya? Dari panen raya itu kan pakai itu gabung kombi ya. Nah, kombi itu berkombol begini. Kan kayak ya. Itu salah satunya alternatif seperti itu ya. Jadi ada dua. Di sahur mau tapi memangnya yang lebih bagus itu kita ya. Kalau memang uang kene gak gelem kangelan. satu bos. Iya. Memang dilakukan itu saya membaca seperti itu ya. Varietasnya tadi Miles banyak. Varietas itu ada apa? Sinteko, ada solo, ada terus mas pernah dari itu sih jalannya itu kan itu besar cuma tidak siapa apa tanahnya hasilnya kurang maksimal. petani semen yang milis Anda semua juga tanya yang tadi kurang nulis dengan sampai nulisnya ke kantoran tanya yang belum dibalikin aja supaya tetap yang jelas ya sama ke pacar nulisnya nggak apa-apa saya nggak bisa nyapa biasa ya lagi. Selanjutnya pertanyaan dari saya, hasil pengolahan kedelai apa yang paling banyak ditanam di Kedungring dan dihasilkan di daerah Kedungring? Hasil pengolahan kedelai apa yang paling banyak dihasilkan di daerah Kedungring? Itu biasanya pengolahan bisa membuat apa? Tahu, tempe, ada apa? Susu kedelai, ada untuk apa? Camilan itu ya kedelai yang digoreng itu loh Pak ya Digoreng. Selanjutnya apakah pengolahan itu sudah menjadi industri? sudah Industri contohnya seperti di kandang kecil juga pabrik tahu ya, ada tempe, industri tempe, industri apa itu namanya susu gulai dan lain-lain. Kalau Mbak mungkin mau belajar bisa nanti kita sama-sama ke atau kita nanti yang bikin tahu bisa kita survei di asisten tempatnya di Barong Keren atau di kandang kerja atau di Mukut bisa.
Selanjutnya, selain yang Ibu sebutkan tadi, apakah ada produk lain yang bisa dikembangkan dari kedelai? Untuk sementara ya baru itu Mbak, belum ya, belum. Kita Maksudnya tanamannya, tanaman hasilnya. Sementara kedelai ya itu tadi yang saya sampaikan. Ada di Kauman dulu. Cuma kita lebih besar, rumahan besar. Selanjutnya, bagaimana harapan Ibu sebagai Kepala UPT Dinas Pertanian dalam budidaya kedelai di wilayah Kediri ini? Harapan kita Mbak ya dari Dinas Pertanian, kita mengacu untuk kedelai ini supaya petani itu senang nanam kedelai, mau terus apa itu, soalnya kedelai itu salah satunya untuk bahan protein nabati ya, untuk gizi anak-anak dari kedelai untuk salah satunya untuk memacu kita dari protein nabati. Harapan itu banyak asalkan dinasti ya. Salah satu seperti itu, mencukupi protein nabati dari Kecamatan Kediri. Jadi tidak dihasilkan dari mana-mana, dari desa Kediri sendiri. Wah, pernah sekali. Untuk tanam kedelai ini mungkin dari beberapa musim kemarin ya, mungkin juga ada kegagalan seperti ada meletus, kekurangan air, itu salah satunya beberapa. Dan sekarang masih bagus itu ya, dalam semalam itu sudah habis ya, tolong dirontok ya. Kemarin tahun berapa? 16 itu kemarin itu Ada dari 800 hektar itu, kasihan petani. Hampir tidak tahu pulang. Iya, nah itu sudah kita upayakan Bu ya, dari apa gerakan Agnes Hamad itu sudah, cuma namanya aman Bu, kita cuma kalau kita kembali lagi ke terus untuk tahun kemarin alhamdulillah bantuan buahnya, tapi hasilnya bagus. Untuk tahun kemarin alhamdulillah dari padi palawija petani insya Allah ibu penjelasan mungkin merasa panen kemarin alhamdulillah. Jadi kita berusaha memangnya ya, ada kendala-kendalanya seperti itu. Mayoritas kendalanya itu alam, Alam cuaca bukan sama dari proses alam. penanamannya sendiri. Misalnya bisa tidak bisa berkembang, misalnya kurang tanopon. Makanya mulai dari awal, dari kita pilih ini harusnya sertifikat tadi, terus pengolahan tanahnya harus dicampur dengan pupuk organik. Organik itu soalnya bisa mengurai tanah kita untuk menyerap unsur-unsur yang ada dari sekitar. Tanpa organik tanah tidak bisa. Berupa bibit, benihnya semua dikasih. Pemerintah semua untuk makanya katanya petani kok jadi resul lagi salah. Itu dari mulai benih, Kenapa kok ini kalau saya dengar petani petani kok dia untuk tanam kedelai itu insya Allah dari harga. dari bermain harga. Nah, pemerintah tidak bisa stabilkan harga. Petani wis kangelan wis anu kadang organik. Padahal ya kalau kita
insya Allah nggak ada ruginya begini. Cuma itu jenenge wong ngersulane mesti Kemarin kan kita sempat kemana impor kedelai kan Iya. lagi itu kan kita punya potensi untuk petaninya, ininya, mindsetnya. Kita merubah mindset petani itu tidak bisa membalik. Iya, tidak semua Aduh, ikan ini nimbatan. Alhamdulillah kemarin berhasil. Alhamdulillah tuh. harga jual. Iya. Tapi biasanya kalau kamu hasil panen nanti langsung dijual di lingkungan kecil apa Di Penduak biasanya Semarang di situ. Barangkali kok langsung ke industri Jarang jualan ya, ada sebagian cuma ya sebagian besar tapi dipanami tentang langsing. Iya. bagaimana ini pengembangan apa nih untuk budidaya yang gulai besar itu? Iya, pernah Bu di Kedungring ada varietas gerobokan masuk ke Kedungring. Memang bagus besar. Ya. Ini kendalanya di petani itu kurang apa ya? Kalau dibikin tahu itu kurang hasilnya. Iya. Kalau tanahnya mungkin ya kita kasih pupuk apa bisa hasilnya. Oh, petani kualitas ya. Orang demen ya. Bisa jadi juga yang varietas gerobokan itu memang bukan bagus di tanam, memang lain. Besar-besarnya. Berarti misalnya kok di home industrinya berarti pernah dari jaringan waktu juga penyuluhan. Bisa juga. Ya kita ini gitu ya. Kita kan ada kelompok tani ya. Kita masuknya di kelompok tani. Dan di situ ada penyuluhan di situ sama. Jenengan pengen ningali home industri di mana? Termasuk orang kering Bu. Pusatnya. Data umum kita bisa mengatakan. Nah mungkin nanti kalau tujuannya kayak ke pengolahan kita bisa nanti kalau bagi itu misalnya yang di bagian tahu kemarin kita juga sempat diskusi semua yang berkaitan dengan pertanian itu Allah tuh bilang kita walaupun peternakan dunia memangnya ya kita sama mix kerjasama. Nanti kan besok kan barangkali untuk anak-anak misalnya kita kan bisa untuk ini Bu kan kemarin kan ya tugasi dewe itu jalan terus itu kalau misalnya kok industri setiap anak itu kan juga kadang setiap yang buat itu kan enggak setiap hari masuk kate melayani anakku sampai kayak kulon itu terus kalau bikin Bisa apa nanti kalau kita bisa mengantarkan situ bisa menjembatkan ya bisa apa situ juga sini loh di Jakarta yang rong black terlalu black ini orang pembuat loh kalau anak-anak nanti mau di industri kan insya Allah 300-an siswa kami yang bulan ini sasarannya pasti bersedia bisa kita tempe yang mau tembus sini kok bagian sini tempe kok